Yahudi sambut kemunculan Dajjal kecil. Dunia maya dibuat heboh dengan kemunculan Dajjal kecil di Israel. Sosok Dajjal kecil tersebut bahkan disambut ribuan umat Yahudi Ortodoks. Tak hanya itu, Dajjal kecil itu datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat di mana ia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat, yakni Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini ialah sosok yang diakui sebagai Mesias bagi umat Yahudi pada masa kini. Dajjal kecil itu bernama Yanuka Rov Shlomo Yehuda. Yanuka merupakan seorang rabi yang soleh menurut pandangan Yahudi. Ia dikabarkan memiliki kekuatan super layaknya Dajjal. Mengapa ia dikatakan memiliki kekuatan seperti Dajjal? Itu karena ada beberapa kemiripan ciri-ciri yang dimiliki Yanuka dengan Dajjal. Misalnya seperti Yanuka memiliki rambut bergelombang cenderung keriting dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja, sedangkan sebelah mata lainnya tak mampu melihat karena cacat atau buta. Ia juga mampu menyembuhkan orang lumpuh, membuat ramalannya menjadi benar, dan fakta yang paling mengejutkan lainnya ialah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini tentu membuat para rabi Yahudi Ortodoks mengaku kagum dan terpukau padanya. Sebelum kemunculan Yanuka, salah seorang rabi bernama Chaim Kanievsky yang meninggal pada awal tahun 2022 lalu sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah keterangan, Kanievsky mengaku sempat melakukan kontak dengan Mesias. Kemudian, yang paling mengejutkannya lagi, rabi Chaim Kanievsky mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu ialah Perdana Menteri Israel terakhir sebelum zaman Mesianik dimulai. Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. The fact that people in Congress of the United States of America, in fighting Hamas, the fact that people in Congress of the United States of America, in fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. The fact that people in Congress of the United States of America, in fighting Hamas. Inilah 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Pertama, yaitu kaum Yahudi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 orang yang memakai baju tebal dan bergaris-garis. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kaum Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal di garis terdepan. Kaum Yahudi telah menolak adanya ilah yang tak terlihat oleh mata mereka. Mereka bahkan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menampakkan diri kepada mereka secara kasat mata, sehingga Dajjallah yang menjadi Tuhan bagi mereka, karena kelak mereka dapat melihat Dajjal yang dapat memenuhi segala hawa nafsu dunia mayawi mereka. Kedua, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya. Ciri-ciri mereka adalah gundul rambutnya. Mereka selalu muncul sampai generasi terakhir. Mereka keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Apabila kalian bertemu mereka, maka bunuhlah mereka, karena mereka itu seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya tabiat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengikut Dajjal ketiga yaitu pelaku bid'ah dan kesesatan. Dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki kaum menyembah api Majusi, dan kaum Majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair di Maghrib Ghana. Maka kebanyakan orang yang keluar mengikuti. Ibarat Allah yang kami muliakan, semua kemampuan
kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya. Seluruh dukun satu bumi, seluruh ahli-ahli sihir satu bumi akan sujud menyembah Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan, sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat, sehingga tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, bawalah istri-istri kalian, carilah ibu-ibu kamu, bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, ambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya.